Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah proyek pengujian perangkat lunak. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Pakarwangi R dengan NIM 13020240206. Saya Waudalani Dova Kitara Akbar Taifu dengan NIM 130 2024 0234. Adapun sistem hasil perancangan kami berjudul Sistem Pelaporan Barang Hilang dan Ditemukan di Vcom berbasis web. Adapun pengujian pertama yang kami lakukan yaitu pengujian black box. Pengujian black box merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari aplikasi. Pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang melihat apakah program aplikasi menghasilkan output yang diinginkan dan sesuai dengan fungsi dari program aplikasi yang dibuat. Dan pengujian dilakukan oleh pengembang. Ini adalah tampilan aplikasi yaitu pada beranda. Skenario dan hasil uji, komponen yang diuji yaitu halaman beranda. Tampilan aplikasi menampilkan laman utama sistem pelaporan Fakultas Ilmu Komputer, barang hilang dan ditemukan. Dan di kanan atas menampilkan menu navigasi beranda tentang login dan register. Adapun hasil diharapkan yaitu aplikasi berhasil menampilkan halaman utama yang berisi informasi singkat mengenai sistem pelaporan barang hilang dan ditemukan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu aplikasi berhasil. Adapun tampilan aplikasi registrasi atau daftar akun seperti berikut. Kemudian skenario dan hasil uji, komponen yang diuji yaitu pendaftaran akun, hasil diharapkan, formulir harus dapat menerima data pengguna baru yang diperlukan untuk pembuatan akun. Setelah formulir terisi dengan benar, tombol akan memproses pendaftaran dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Kesimpulan berhasil. Kemudian ini adalah tampilan aplikasi pada menu login. Skenario dan hasil uji, komponen yang diuji yaitu menu login, hasil yang diharapkan ketika menu login pada dashboard diklik, tautan akan mengarahkan pengguna ke halaman login lalu user memasukkan data, kemudian divalidasi login untuk bisa masuk ke sistem. Kesimpulan berhasil. Kemudian ini adalah tampilan aplikasi jika login berhasil dan kolom pencarian. Skenario dan hasil uji, komponen yang diuji yaitu kolom pencarian, hasil yang diharapkan pengguna dapat memasukkan kata kunci untuk mencari barang atau laporan dalam sistem dan sistem menampilkan data yang sesuai kata kunci. Kesimpulan berhasil. Ini adalah tampilan aplikasi untuk pembuatan laporan. Skenario dan hasil uji, komponen yang diuji yaitu pelaporan barang, hasil yang diharapkan yaitu formulir harus dapat menerima input data yang lengkap dan akurat mengenai barang yang hilang atau ditemukan, termasuk detail fisik, lokasi, dan waktu kejadian yang berhasil mengirim pelaporan barang. Kesimpulan, berhasil namun pada penginputan data berbentuk foto, sistem tidak bekerja secara optimal. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan dari daftar barang, kemudian skenario dan hasil ujinya yaitu komponen yang diuji merupakan daftar barang, hasil yang diharapkan itu aplikasi berhasil menampilkan data barang yang dilaporkan dalam format tabel yang terstruktur dan mudah dibaca. Kemudian kesimpulan dari hasil ujinya yaitu semuanya berhasil. Selanjutnya, selanjutnya tampilan dari klaim barang. Adapun skenario dan hasil ujinya yaitu komponen yang diuji merupakan klaim barang. Hasil yang diharapkan yaitu formulir harus dapat menerima input dari pengguna yang mengklaim, menjelaskan mengapa barang tersebut miliknya dan detail kepemilikan. Hasil dari uji tersebut yaitu kesimpulannya adalah berhasil. Selanjutnya, selanjutnya itu tampilan riwayat barang saya. Skenario dan hasil ujinya has
Komponen yang diuji yaitu tabel riwayat laporan barang. Hasil yang diharapkan, aplikasi berhasil menampilkan riwayat laporan yang dibuat oleh pengguna yang sedang login. Dan kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji semuanya berhasil. Selanjutnya tampilan dari eh, view profile. Jadi komponen yang diuji yaitu view profile, hasil yang kami harapkan yaitu aplikasi berhasil mengarahkan pengguna ke halaman yang menampilkan detail lengkap profil pengguna. Namun dari hasil uji kami, hal ini tidak berhasil. Selanjutnya, tampilan, begitupun tampilan logout, komponen yang diuji yaitu logout, hasil yang kami harapkan aplikasi berhasil mengeluarkan pengguna dari sesi saat ini dan mengembalikannya ke beranda. Dan hasil dari uji ini semuanya berhasil. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari pengujian black box ini, eh, pengujian black box dengan teknik fungsional testing pada sistem pelaporan barang hilang dan ditemukan dipilih karena fokus utamanya adalah untuk menguji fungsional perangkat lunak guna memastikan setiap fitur, seperti formulir pelaporan dan sistem klaim, menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan sistem. Metode ini memungkinkan pengembang untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji secara langsung tanpa perlu masuk ke dalam teknis codingan, sehingga efektif untuk menjamin bahwa aplikasi sudah berjalan sesuai harapan dan siap digunakan oleh pengguna. Kemudian, kesimpulan dari hasil pengujian sistem pelaporan barang hilang dan ditemukan di Vicom berbasis web menunjukkan bahwa secara fungsionalitas utama, aplikasi telah memenuhi standar operasional yang diharapkan melalui pengujian black box dengan teknik fungsional testing. Seluruh fitur kritikal seperti sistem pendaftaran akun, proses login, hingga manajemen riwayat laporan telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan persyaratan fungsional program. Namun, pengujian tersebut juga menemukan beberapa kekurangan sistem, di mana penginputan data berbasis foto belum bekerja secara optimal karena keterbatasan waktu sinkronisasi pada database, serta adanya kendala pada fitur view profile yang tidak dapat langsung menampilkan hasil pembaruan data sebelum pengguna melakukan sign out atau dan login ulang. Secara keseluruhan, meskipun aplikasi dapat berjalan sesuai harapan pengembang, diperlukan perbaikan teknis pada modul unggah berkas dan pengelolaan data profil agar sistem menjadi lebih akurat, responsif, dan reliabel bagi pengguna di lingkungan Vicom. Kemudian, pengujian white box. Pengujian white box merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal program dengan menganalisis logika, alur kontrol, percabangan, dan perulangan yang terdapat di dalam kode sumber. Pengujian ini dilakukan dengan membuat flow graph untuk memvisualisasikan jalur eksekusi program, kemudian menghitung cyclomatic complexity guna menentukan jumlah jalur independen yang harus diuji. Setiap jalur eksekusi diuji untuk memastikan semua kondisi bernilai benar dan salah setelah terlewati serta seluruh pernyataan program dieksekusi dengan benar. Dengan demikian, pengujian white box membantu mendeteksi kesalahan logika sejak dini dan memastikan program berjalan sesuai dengan rancangan. Pertama, kita melakukan pengujian pada menu login. Dilakukan perhitungan cyclomatic complexity login menggunakan rumus VG sama dengan N dikurang 2 ditambah 2. E sama dengan 11, kemudian N sama dengan 9, 11 dikurang 9, kemudian ditambah dengan 2, hasilnya 4. Jadi ada 4 execution path. Path pertama yaitu 1, pemanggilan prosedur login, kemudian ke-6, yaitu penginputan email dan password, kemudian menuju ke-7, pengecekan jika email kosong atau password kosong, maka akan menuju ke 8 dan 9, yaitu menampilkan pesan input tidak boleh kosong, dan menuju kembali ke 6. Menuju kembali ke 6, yaitu penginputan email dan password. Kemudian path kedua, yang pertama yaitu pemanggilan prosedur login, kemudian menuju ke 6, yaitu penginputan email dan password, kemudian menuju ke 7, pengecekan jika email atau password kosong, jika tidak kosong maka
akan menuju ke 11, pengecekan apakah email atau password benar. Jika benar, maka akan menuju ke 12 dan 13, yaitu menampilkan pesan login berhasil. Kemudian akan menuju ke 14 dan 15, yaitu eh, membuka halaman login, membuka halaman home, dan akan keluar dari halaman login. Kemudian pet selesai. Kemudian pet ketiga, yang pertama ada pemanggilan prosedur login, kemudian menuju ke 6, penginputan email dan password. Kemudian ke 7, pengecekan kondisi apakah email kosong atau password kosong. Jika tidak kosong, maka akan melakukan verifikasi apakah email atau password benar. Jika benar, jika salah, akan menampilkan pesan email atau password salah. Kemudian akan menuju kembali ke 6, yaitu penginputan email dan password. Kemudian pet keempat, pertama memanggil prosedur login, kemudian penginputan nama dan password, kemudian pet akan selesai. Yang kedua, pengujian pada registrasi atau daftar akun. Pertama, kami melakukan perhitungan kompleksitas siklomatik menggunakan rumus PG E kurang N tambah 2 yang hasilnya sama dengan 5. Jadi ada 5 execution path. Path pertama yaitu pemanggilan fungsi daftar akun, kemudian pengecekan kondisi jika nama, mail, password atau konfirmasi password kosong, maka akan menuju ke kosong. Jika tidak kosong, maka akan menuju ke 4, pengecekan kondisi jika email valid atau tidak. Jika valid, maka akan menuju ke pengecekan kondisi ke 8, apakah user sudah ada atau tidak. Jika belum ada, maka akan menuju ke 11, yaitu pemanggilan fungsi set new user atau menyimpan pengguna baru. Kemudian akan menampilkan pesan sukses dan pet akan selesai. Kemudian pet kedua yaitu pemanggilan fungsi daftar akun, kemudian pengecekan kondisi apakah nama, password, email, atau konfirmasi email kosong. Jika kosong, maka akan menampilkan error, kemudian pet akan selesai. Kemudian pet ketiga, memanggil fungsi daftar akun, kemudian mengecek kondisi apakah nama, email, password, atau konfirmasi password kosong. Jika tidak kosong, maka akan mengecek kondisi di 4, yaitu kondisi apakah email valid atau tidak. Jika email tidak valid, maka akan menampilkan pesan error, kemudian pet akan selesai. Kemudian pet yang keempat yaitu pemanggilan fungsi daftar akun, kemudian pengecekan jika nama, email, password, atau konfirmasi password kosong. Jika tidak kosong, maka akan menuju ke konfirmasi password, apakah konfirmasi password sama dengan password yang dimasukkan. Jika tidak sama, maka akan menampilkan error. Kemudian pet akan selesai. Kemudian pet yang kelima yaitu pertama pemanggilan fungsi daftar akun, kemudian pengecekan apakah nama, email, password, atau konfirmasi password kosong. Jika tidak kosong, maka akan menuju ke pengecekan apakah email valid atau tidak. Jika email valid, akan menuju ke 6, pengecekan password, apakah password sama dengan konfirmasi password. Jika sama, maka akan menuju ke 8, pengecekan apakah pengguna sudah ada terdaftar atau tidak. Jika sudah terdaftar, maka akan menampilkan pesan error, akun dengan email ini sudah terdaftar, kemudian pet akan selesai. Kemudian pengujian menu search. Pertama kami melakukan perhitungan cyclomatic complexity dengan E sama dengan 7, N sama dengan 7, jadi hasil didapatkan sama dengan 2, jadi ada 2 execution path. Path yang pertama yaitu pemanggilan prosedur search, kemudian menuju ke 5 yaitu penginputan kata kunci, kemudian menuju ke 6, pemanggilan fungsi find dengan parameter kata kunci, kemudian menuju ke 7, jika hasil kosong, jika hasil tidak kosong, maka akan menampilkan hasil hasil pencarian, kemudian pet akan selesai. Kemudian pet kedua, pemanggilan prosedur search, kemudian menuju ke 5, penginputan kata kunci, kemudian melakukan pemanggilan find kata dengan parameter kata kunci, kemudian pengecekan jika hasil kosong, maka akan menampilkan data tidak ditemukan, kemudian pet akan selesai. Baik, selanjutnya untuk pengujian menu buat laporan. Di sini kita hitung dulu cyclomatic complexity dengan rumus VG sama dengan E kurang N ditambah 2. Yang didapatkan hasilnya di sini yaitu 5, jadi terdapat 5 execution path. Path pertama yaitu memanggil fungsi buat laporan, kemudian mengecek apakah nama barang, tipe, lokasi, dan tanggal itu kosong. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan error. Lalu eh, fungsi akan selesai dan pet selesai. Kemudian pet kedua yaitu memanggil fungsi, kemudian mengecek kembali nama barang, tipe, dan lainnya apakah kosong. Jika tidak, maka akan mengecek tipenya, apakah hilang atau ditemukan. Kemudian jika tidak mengisi tipe, maka akan
menampilkan pesan error, lalu mengakhiri fungsi. Lalu pad ketiga, memanggil kembali fungsi buat laporan, kemudian mengecek lagi nama barang, tipe, dan yang lainnya apakah kosong. Jika tidak, maka diberikan lampiran tempat untuk melampirkan foto, lalu akan dicek apakah foto valid, format dan lainnya sesuai. Namun jika tidak, akan menampilkan pesan error dan mengakhiri function. Kemudian pad keempat yaitu memanggil kembali fungsi buat laporan, mengecek nama barang dan yang lainnya apakah kosong. Kemudian jika tidak, maka akan diberikan tempat untuk melampirkan foto, lalu mengecek validasi foto apakah sesuai. Kemudian jika sesuai, maka lampiran foto akan disimpan, lalu eh, laporan kehilangan juga akan disimpan. Kemudian menampilkan pesan sukses dan mengakhiri fungsi. Kemudian pad kelima, memanggil function, kemudian memeriksa apakah nama barang dan yang lainnya kosong atau tidak. Jika tidak, akan lanjut ke mengecek tipe, lalu setelah itu mengecek validasi foto. Namun jika pelapor tidak melampirkan foto, maka akan langsung menyimpan laporan pelapor, kemudian menampilkan pesan sukses dan mengakhiri function. Selanjutnya, selanjutnya menu eh, daftar barang. Di sini hasil perhitungan cyclomatic complexity-nya yaitu ada dua pad, dua execution pad. Yang pad pertama yaitu memanggil prosedur show items, kemudian eh, program akan menampilkan atau memanggil item yang ada. Lalu kelima yaitu mengecek apakah item tidak kosong. Jika tidak, maka akan menampilkan table item. Lalu mengakhiri fungsi atau prosedur show items. Kemudian pad kedua yaitu memanggil kembali prosedur show items, kemudian memanggil item yang ada, kemudian mengecek apakah item kosong atau tidak. Namun jika kosong, maka akan langsung mengakhiri prosedur show items. Selanjutnya, selanjutnya untuk menu klaim barang. Di sini hasil dari perhitungan cyclomatic complexity-nya yaitu didapatkan dua execution pad. Yang pad pertama adalah pemanggilan prosedurnya, kemudian menginput deskripsi klaim dan detail kepemilikan. Selanjutnya jika eh, deskripsi klaimnya tidak kosong dan detail kepemilikannya tidak kosong, maka akan diterima klaimnya. Selanjutnya dianggap berhasil dan pad selesai atau prosedur selesai. Kemudian pad kedua kembali memanggil prosedurnya, lalu menginput deskripsi klaim dan detail kepemilikan, lalu mengecek apakah klaim deskripsinya kosong atau tidak. Kemudian jika kosong, maka akan dianggap gagal dan klaim tidak berhasil. Kemudian pad selesai. Lanjut untuk menu lihat riwayat laporan. Hasil dari perhitungan cyclomatic complexity-nya yaitu dua pad atau dua execution pad. Pad yang pertama yaitu pertama memanggil prosedur, selanjutnya mengambil data riwayat laporan, lalu mengecek jika laporan data laporan kosong, maka akan menampilkan pesan belum ada laporan dan mengakhiri prosedur. Selanjutnya pad kedua yaitu memanggil kembali prosedurnya, lalu mengambil data riwayat yang ada, lalu mengecek apakah data laporan kosong atau tidak, dan jika ada, maka akan menampilkan tabel data laporan. Setelah itu, prosedur selesai. Jadi kesimpulan dari pengujian white box ini, white box dilakukan untuk memverifikasi alur logika internal dan mengukur efisiensi kerja sistem guna mengidentifikasi kesalahan logika yang tidak terdeteksi dari luar. Menggunakan metode basis path testing, pengujian ini berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh jalur eksekusi independen telah dilewati minimal satu kali, sehingga meminimalisir error tersembunyi dan memastikan setiap baris kode menghasilkan output yang sesuai dengan persyaratan fungsional. Jadi kesimpulan dari pengujian white box pada sistem pelaporan barang hilang dan ditemukan di Vicom menunjukkan bahwa logika internal pada unit pendaftaran dan pelaporan telah tervalidasi dengan baik melalui metode basis path testing. Berdasarkan perhitungan kompleksitas siklomatik, VG sama dengan 5, seluruh 5 jalur eksekusi independen telah teruji secara menyeluruh sehingga meminimalisir adanya kesalahan logika tersembunyi. Meski arsitektur kode sudah layak, diperlukan optimasi pada validasi foto agar penanganan, pengecualian, dan pemrosesan data visual menjadi lebih responsif. Secara keseluruhan, pengujian ini menjamin setiap baris kode menghasilkan output fungsional yang stabil dan siap mendukung integritas data pelaporan barang di lingkungan kampus.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.